Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat alat peraga, yaitu penerapan persamaan kontinuitas pada debit air menggunakan kaca atau akuarium. Dosen pengampu Happy Komukisari, SPDI MSI. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Hairini Nur Aksa, kemudian Ines Puji Hardini, Okta Dewi Fortuna, dan Tri Rahayu. Sebelum kita ke alat peraga, kita harus tahu apa sih persamaan kontinuitas dan debit itu. Jadi, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam satu tempat ke tempat lain. Sedangkan debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir dari suatu penampung dalam satuan waktu tertentu. Lalu, apakah debit pada setiap titik air tersebut sama? Jawabannya iya. Kenapa begitu? Karena fungsi kontinuitas pada aliran fluida tidak ternampakkan aliran fluidanya. Kami di sini menggunakan alat yaitu bahan dasar dengan kaca, lem silikon, meteran, alat pemotong kaca, selang, pompa air, stopwatch, spidol, dan benda kecil. Adapun langkah-langkah pembuatan yaitu pertama, potong kaca menggunakan alat pemotong kaca sesuai dengan pada pola ukuran yang sudah dibuat. Sambungkan kaca yang sudah dipotong menggunakan lem silikon. Sambungkan hingga membentuk rangkaian seperti akuarium. Lalu untuk membuat terowongan dengan luas penampang yang lebih kecil dari semula seperti 10 dan 5 cm, membuat dua terowongan yang luas penampangnya berbeda. Untuk bidang miring, dibuat pola bagian bawah bidang miring dilubangi untuk memasukkan selang pompa. Selanjutnya, pasang selang ke pompa air, masukkan selang air pada terowongan yang sudah dilubangi dengan kuat di dalamnya. Berikut adalah gambaran dari beberapa pola. Seperti yang digambar, kami dibantu oleh tukang yang biasa memotong kaca. Bisa kita lihat pola-polanya. Nah, lalu prosedur percobaan yaitu pertama sambungkan selang pada pompa air, lalu ukur aliran fluidanya. Di sini diketahui yaitu sebesar 5,56 cm. Lalu kita pasang selang dan usahakan air akan masuk ke dalam alat peraga tersebut. Selanjutnya yaitu pasang penampang, dimulai dari yang lebih kecil. Bisa kita taruh di depan seperti ini, atau kita bisa juga taruh di belakang seperti itu. Lalu kita ganti ke penampang yang lebih besar. Bisa kita taruh di depan seperti yang tadi, seperti kita taruh di depan. Bisa juga kita taruh di belakang seperti itu. Atau kita juga bisa pasang keduanya, yang besar di depan, lalu kita taruh yang kecil di belakang, sehingga kita dapat amati aliran fluidanya. Lalu kita siapkan wadah, lalu yang sudah berisi air, lalu masukkan pompa air ke dalam wadah tersebut, lalu kita colokkan pompa tersebut ke stop kontak. Setelah itu kita tunggu air naik ke atas dan turun ke aliran fluidanya. Percobaan pertama kita tidak menggunakan penampang, kita masukkan benda kecil tersebut ke dalam aliran fluidanya.
Percobaan yang kedua yaitu kita menggunakan penampang yang lebarnya 10 cm. Kita amati waktu yang diperlukan untuk aliran benda kecil itu melewati aliran fluida. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Lalu kita ganti penampang yang lebih kecil yaitu 5 cm. Lalu kita amati waktu yang diperlukan. Bisa kita lihat waktu yang diperlukan ketika dipasang penampang yang lebih kecil, laju kecepatan bendanya akan semakin besar. Sedangkan ketika dipasang yang lebih besar, kecepatannya lebih kecil. Lalu kita pasang kedua terowongan atau dua penampang tersebut dengan luas yang berbeda, yaitu 10 cm yang di depan dan yang di belakang yaitu 5 cm. Lalu kita masukkan benda tersebut. Dapat kita lihat benda tersebut melewati dua penampang dengan kecepatan yang berbeda, yaitu sesuai dengan asas kontinuitas, yaitu semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatannya atau kecepatan alirannya semakin besar. Baik, kita di sini akan menghitung hasil dari percobaan kita, yaitu menggunakan tabel. Percobaan pertama yang diketahui adalah luas penampang yang masing-masing 0,1 m dan jarak adalah 0,56 meter dan waktu yang berbeda yaitu 5,25 sekon, 3,87 sekon, 3,81 sekon. Nah, langsung saja kita ke perhitungan, yaitu yang pertama kita menghitung kecepatan, yaitu diketahui rumus kecepatan yaitu F sama dengan S per T. Nah, di sini kita langsung yaitu percobaan pertama. Jadi kita rumuskan dengan V1 sama dengan S per T yaitu sama dengan 0,56 per 5,25 yaitu dengan hasil 0,10. Nah, lalu yang kedua V2 sama dengan S per T yaitu sama dengan 0,56 dibagi 3,87 sama dengan 0,14. Nah, di sini juga diketahui V3 sama dengan S per T sama dengan 0,56 dibagi 3,81 yaitu hasilnya sama 0,14. Nah, langsung kita ke debit yang mana Q sama dengan A dikali V. A adalah luas penampang, V adalah kecepatan. Nah, Q1 kita lambangkan dengan Q1, percobaan pertama kita lambangkan dengan Q1, yaitu sama dengan A dikali V, sama dengan 0,1 dikali 0,10, sama dengan 0,01. Nah, kecepatan kedua, debit yang kedua, percobaan yang kedua yaitu A sama dengan V sama dengan 0,1 dikali 0,14 yaitu hasilnya dengan 0,014. Nah, berikut juga percobaan yang ketiga. Nah, kita mencari Q total. Q total yaitu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan 0,01 ditambah 0,014 ditambah 0,014 hasilnya adalah 0,038. Nah, sudah diketahui kecepatan dan debit masing-masing. Lalu kita ke percobaan yang kedua yaitu dengan luas penampang 5 cm. Ya, seperti yang udah kita ketahui yaitu kecepatan V sama dengan S per T. Nah, kita lambangkan V1
sama dengan S per T sama dengan 0,56 dibagi 2,71 sama dengan 0,20. Nah, V2 sama dengan S per T dikali S per T sama dengan 0,56 dibagi 2,85, yaitu hasilnya 0,19. Dan sama, karena waktunya yang dibutuhkan adalah sama, jadi 0,19 hasilnya. Nah, lalu kita ke debit, yaitu yang udah kita ketahui dari yang sebelumnya. Q sama dengan A dikali V. Q1 sama dengan 0,05 dikali 0,20 sama dengan 0,01. Nah, yang kedua, Q2 sama dengan A kali V, yaitu 0,05 dikali 0,19 sama dengan 0,95. Begitu juga yang Q3, hasilnya sama, yaitu 0,095. Untuk mencari Q total, yaitu kita tambahkan, kita jumlahkan semuanya seperti itu, dan hasilnya adalah 0,2. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.